Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada malam hari ini atas segala kasih dan rahmat-Nya bagi kita, dan terlebih mempersatukan kita dalam suasana yang penuh dengan sukacita saat ini. Karena itu mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 265, kasihnya Tuhan Allah. Kita nyanyikan ayat 1. Nomor 265, kasihnya tak terduga. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan. Tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa, atas segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam diri kami, dan terlebih pada saat ini memberikan kami waktu yang terindah untuk kami pakai berada di sekitar hadirat-Mu. Dan saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah lazim bagi kita, yang saya pilih dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi inilah firman Tuhan, dan melalui firman-Nya ini kita merenungkannya di bawah satu topik, yaitu kasih Tuhan. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu seringkali diumpamakan seperti sungai, yaitu sungai itu selalu mengalirkan air yang memberikan dampak atau yang memberikan pengaruh-pengaruh, baik itu bagi lingkungan dan begitu pun juga bagi manusia. Dan air itu dalam Alkitab selalu dilambangkan sebagai kehidupan, atau memberikan kesegaran-kesegaran, atau memberikan kesejukan di dalam kehidupan. Artinya bahwa di mana ada air, di situ ada kehidupan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di dalam kasih Tuhan, berarti di situ ada kehidupan yang kita miliki. Jadi ketika seseorang hidupnya di dalam kasih Tuhan, berarti dia memiliki hidup. Dan hidup yang dimaksudkan di sini bahwa bukan hanya menyangkut tentang hidup di dalam dunia, tetapi terlebih atau yang terpenting adalah hidup yang bersifat kekal di dalam kehidupan kita ini. Dan melalui firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimanakah kasih Tuhan yang kita dapatkan, yang kita temukan menurut teks bacaan kita saat ini. Yang pertama yaitu menyangkut tentang kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara, siapapun yang ada di dalam dunia ini
pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupannya. Semua orang memiliki kebutuhan, sama seperti butuh rasa aman, butuh kasih sayang, butuh makanan, atau butuh pengakuan di dalam kehidupannya. Dan itulah yang mau ditegaskan firman Tuhan bagi kita saat ini, bahwa kasih Tuhanlah yang menjamin semuanya itu di dalam diri kita. Bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam diri kita ini, kasih Tuhan yang menjamin semuanya itu di dalam kehidupan kita. Jadi, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang dalam menghadapi hidup kita ini, sekalipun kita menghadapi pergumulan, sekalipun kita diperhadapkan kepada persaingan-persaingan hidup. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa jika kita ada di dalam kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itulah yang menjamin apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Saya kira ini yang menjadi poin bagi kita, bahwa hiduplah di dalam kasih Tuhan, sebab kasih Tuhanlah yang menjamin kebutuhan di dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir, bagaimanakah kasih Tuhan menurut firman Tuhan yang kita baca pada saat ini? Yang kedua yaitu menyangkut tentang hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak hanya sekedar menjamin tentang hidup yang bersifat sementara di dalam diri kita. Allah tidak hanya cukup untuk menjaminkan hal seperti itu di dalam diri kita, tetapi jelas firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan itu juga menyangkut tentang hidup yang bersifat kekal di dalam diri kita. Jadi di sini kita melihat bahwa kasih setia Tuhan itu merancangkan apa yang terbaik di dalam diri kita ini. Sebab apa yang dijaminkan kasih Tuhan itu bukan hanya menyangkut tentang kebutuhan di dalam dunia ini, tetapi yang terpenting menyangkut tentang kebutuhan yang bersifat kekal di dalam kehidupan kita ini. Dan sekalipun memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang kita lebih terfokus kepada kebutuhan yang bersifat sementara di dalam diri kita ini, tetapi ingat bahwa Allah lebih lagi merancangkan yang terbaik di dalam diri kita, bahwa menjaminkan hidup yang kekal bagi kita sekalian. Karena ingat bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik di dalam diri kita ini dibandingkan apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita rencanakan di dalam diri kita. Jadi ingat baik-baik bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, sangat jelas dikatakan bahwa hanya sesuatu hal yang kasat mata saja yang biasanya kita mau harapkan terjadi di dalam diri kita. Tetapi ingat bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang terpenting. Maka itulah sebabnya Dia menjamin hidup yang kekal di dalam kehidupan kita itu. Karena itu, hiduplah di dalam kasih Allah, sebab kasih Allah membuat kita menikmati jaminan kebutuhan kita, dan kasih Allah memberikan jaminan hidup yang kekal di dalam diri kita. Selamat menjalani kehidupan di dalam kasih Allah, dan hiduplah selalu di dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, kita menutup renungan kita di dalam doa pada saat ini, dan saya memimpin kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, bahwa Engkau selalu peduli dan Engkau selalu merancangkan apa yang terbaik dan apa yang terindah di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kasih setia-Mu merancangkan apa yang terbaik di dalam diri kami. Dan itulah sebabnya Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami mampu hidup di dalam kasih Tuhan, menghidupi dalam seluruh langkah kehidupan kami ini. Sebab kasih Tuhan itulah yang merancangkan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami ini.
Bapa di dalam surga, kami terus berdoa kepadamu dalam menjalani kehidupan kami, apapun yang menjadi tantangannya, apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi persaingannya. Kuatkan iman percaya kami, sehingga kami tidak menjauh dari kasih Tuhan, melainkan kami selalu dekat, kami selalu hidup di dalam kasih Tuhan, untuk terus mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Maka dengan demikian, Tuhan selalu merancangkan apa yang terbaik dan apa yang terindah di dalam diri kami. Kami terus mendoakan buat pemuda-pemudimu Tuhan, tolonglah dalam menjalani kehidupan, mereka memiliki keinginan, mereka memiliki harapan-harapan yang begitu baik, yang dipikirkan, yang direncanakan di dalam kehidupan. Dan kami sungguh sadar bahwa kemampuan mereka sangat terbatas untuk mencapai semuanya itu. Dan itulah sebabnya kami mohonkan bahwa rancangkanlah apa yang terbaik, apa yang terindah di dalam diri mereka, supaya mereka terus melihat bahwa Allah melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, sehingga mereka mampu mempersembahkan masa muda mereka untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu, supaya masa muda mereka menjadi indah. Begitupun juga potensi-potensi hidup mereka dibaktikan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, supaya hidup mereka bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami dalam berbagai kesibukannya, baik itu yang bekerja, begitupun juga yang sedang menuntut ilmu pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kemampuan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, bukakan jalan kepada mereka, supaya mereka terus melihat bahwa pertolongan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan, dalam berbagai rencana-rencana hidup ke depan, dalam berbagai harapan-harapan mereka. Tuhan, tunjukkanlah apa yang terbaik di dalam diri mereka. Kami pun juga mendoakan jika ada saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, kuatkan iman percaya untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang memberikan solusi dari setiap pergumulan seperti itu. Kami datang berdoa, mendoakan orang tua mereka, memberkati dalam berbagai kehidupan, memberkati dalam setiap langkah kehidupan, untuk selalu menikmati segala kemurahan dan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, shalom, dan Tuhan Yesus selalu memberkati.